Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Suasana kebahagiaan yang amat besar. Luasnya karunia yang engkau anugerahkan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri yang ke-75, Polda Sultra mengadakan acara kopi morning dan latihan menembak bersama Kapolda Sultra, Irjen Polisi Yan Sultra Indrajaya bersama insan pers, Satuan Brimobda Sultra dan Bidang Humas Polda Sultra di Makobrimob Polda Sultra, Rabu 11 November 2020. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam kegiatan ini diawali dengan latihan menembak bersama Kapolda Sultra, Wakapolda Sultra, pejabat utama Polda Sultra, insan pers di lapangan tembak Brimobda Sultra dengan 5 gelombang dan masing-masing orang diberikan 13 peluru untuk menembak target yang sudah disediakan. Sebelum latihan menembak dilaksanakan, para jurnalis dari berbagai media ini diberikan pedoman dan teknik menembak oleh instruktur dari Brimobda Polda Sultra. Selain mengadakan latihan menembak bersama, Kapolda Sultra juga menyerahkan baju dan topi untuk jurnalis yang akan meliput aksi-aksi demonstrasi yang banyak berujung kaos sehingga ketika jurnalis melakukan tugas di lapangan bisa lebih terlindungi. Kapolda Sultra Irjen Polisi Yan Sultra Indrajaya dalam sambutannya usai agenda latihan menembak bersama mengatakan bahwa kegiatan ini guna mempererat hubungan kerjasama dan sinergitas dengan insan pers. Kita puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, bahwa sampai saat ini di suasana pandemi COVID-19 ini kita masih diberi kekuatan kesehatan untuk berkumpul bersama. Karena acara seperti ini jarang-jarang kita laksanakan di dalam suasana pandemi ini. Tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan bahwa ingin mempererat hubungan kerjasama, sinergitas dengan insan-insan pers yang sebetulnya kami juga merasakan selama ini hubungan kita cukup baik, cukup erat. Namun demikian masih ada mungkin hal-hal yang menjadi kendala-kendala di dalam kita melaksanakan profesi masing-masing terutama di lapangan. Nah, inilah perlunya silaturahmi, perlunya kita untuk menjalin kerjasama, mengevaluasi apa-apa yang kira-kira menjadi kekurangan-kekurangan kita untuk kita benahi secara bersama. Jenderal Bintang 2 dari Sulawesi Tenggara ini juga menambahkan bahwa ke depan Polda Sultra juga akan melaksanakan pelatihan bagi jurnalis ketika sedang meliput suatu peristiwa kerusuhan atau aksi-aksi yang berujung kaos. Karena polisi juga punya kewajiban melindungi teman-teman jurnalis pada saat bertugas di lapangan. Selain itu, Kapolda Sultra juga menyatakan sepakat akan adanya usulan agar di sekolah-sekolah baru polisi diadakan kuliah-kuliah umum tentang pers yang diisi oleh Polda bekerja sama dengan pers. Menyikapi kejadian-kejadian yang sudah pernah ada terjadi, kita mungkin akan adakan seperti pelatihan. Saya juga sudah bicara tadi Ketua PWI, rupanya ada ide juga begitu, ternyata nyambung. Nah, maksudnya pelatihan ketika kita meliput suatu peristiwa yang kira-kira di sana terjadi kerusuhan atau chaos. Ya, mungkin ada skala-skalanya. Ketika itu suasananya hijau, kalau di istilah kami, kita berada di mana? Nah, rekan-rekan kita ada di mana? Kemudian situasi kuning ada di mana? Kemudian situasi merah harus berada di mana? Karena kewajiban kami adalah melindungi rekan-rekan semua. Saya juga bilang sama Kabid Humas, ke depan kita sosialisasikan kembali kepada seluruh jajaran, kepada seluruh anggota. Karena di kepolisian itu juga ada regenerasi terus. Yang tua sudah mulai ada yang pensiun, ada lagi rekrut yang baru. Nah, rekrut yang baru ini kadang-kadang belum paham, ya, mungkin belum memahami. Dia sudah tahu tapi belum memahami. Ternyata teori dengan kenyataan di lapangan itu berbeda. Nah, tadi juga dengan Ketua PWI juga dan rekan-rekan dari yang lain mengusulkan bagaimana kalau ada sekolah-sekolah baru di kepolisian bisa juga kita masukkan kuliah umum. Nah, kita bisa bersinergi di situ. Nah, ini rencana-rencana yang saya lihat ini sangat baik untuk
Polda Sultra juga menyatakan bahwa keberadaan insan pers sangat dibutuhkan dan berperan penting dalam mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan, kedisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan menghadapi masa pandemi COVID-19 dan pilkada langsung saat ini. Terus terang, rekan-rekan dari insan pers ini kita butuhkan dan memang sangat berperan penting, terutama bagaimana mengedukasi kepatuhan dan kedisiplinan masyarakat di dalam mentaati protokol kesehatan maupun dalam suasana menghadapi pilkada ini. Karena tidak ada lain yang bisa. Kemarin saya ada mengikuti dari Pak Doni Munardo punya paparan. Sulawesi Tenggara itu tingkat kepatuhan dan kedisiplinan, artinya tentang masalah COVID ini rendah. Dianggap orang Sultra itu dibilang COVID itu tidak ada katanya. COVID itu tidak ada, COVID-19 itu tidak ada. Kita termasuk nomor 4 ranking bahwa tidak menganggap COVID itu tidak ada. Nah, di sini saya melihat bagaimana untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan ini perlu kita mengajak rekan-rekan media. Nah, ternyata juga rupanya sudah ada kemarin tanya-tanya di Sulawesi Tenggara ini terverifikasi 89 orang ya. Nah, ini tinggal bagaimana kita menyikapi bersama pemerintah daerah, gugus tugas untuk lebih fair lagi melaksanakan kegiatan itu untuk meningkatkan kepatuhan daripada masyarakat kita. Sementara itu, Gugus Suryaman, Ketua Serikat Media Siber Indonesia Sultra, mewakili para jurnalis dalam sambutannya menyatakan, kegiatan ini merupakan kegiatan yang diharapkan makin mempererat kemitraan Polda Sultra dengan insan pers di Sulawesi Tenggara. Ia juga sepakat akan adanya pelatihan terhadap para jurnalis dan mengusulkan adanya kuliah umum tentang Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalis kepada personil Polda Sultra agar bisa saling memahami dan mempererat kemitraan antara insan pers dengan Polda Sultra. Terakhir, ia menyampaikan rasa terima kasih banyak atas kegiatan Coffee Morning ini dan semoga akan dilaksanakan selanjutnya dengan agenda mancing bersama. Berarti kita dianggap teman. Nah, kalau kami menganggap mitra, kepolisian itu mitra yang mana harusnya juga polisi melindungi kami. Karena pers itu sebagai pilar demokrasi dalam bernegara yang harus dijaga seperti pilar-pilar yang lainnya. Nah, kalau kemudian di lapangan terjadi hal-hal yang miskomunikasi antara aparat dan kami pers, tentu ini hanya perlu diluruskan. Misalnya kemarin ada kejadian yang harus dihapus dokumentasinya. Kalau tadi ada ide untuk pelatihan supaya kami juga ketika ada gontokan di lapangan lalu kami ikut kena imbasnya, kita tidak langsung menangis bahasa alainya gitu. Tapi di satu sisi kepolisian juga paham bahwa kami punya tugas, kita sama-sama menjalankan undang-undang. Mungkin perlu ditambah Pak, kalau ada kuliah umum mungkin lebih resmi, sosialisasi undang-undang pers kepada aparat atau sosialisasi kode etik jurnalistik kepada aparat di lapangan supaya kemudian mereka paham bahwa pers ini teman kita gitu. Jadi ketika di lapangan ada yang didokumentasikan lalu kemudian ada aparat yang bertugas di lapangan merasa keberatan, mungkin hanya perlu diajak saja, bro tadi sempat foto saya kan? Oh iya ini fotonya, keren misalnya gitu. Kalau misalnya dia keberatan kan tinggal komunikasi, ada ngopi itu kayaknya foto tadi kayaknya kurang keren kalau dipublikasikan. Ya kira-kira begitu ya gambaran kasarnya. Nanti kan bagaimana baiknya supaya hal-hal yang kira-kira bisa dikomunikasikan, karena ada hal memang
yang bisa langsung terpublikasi. Tetapi mungkin teman-teman kita karena terlalu semangat mempublikasi, kemudian lupa bahwa ada bagian yang memang kita harus tidak boleh dalam kode etik kita sebagai jurnalis. Kira-kira itu, dan terima kasih. Hari ini kita coffee morning, ini sudah siang. Ya. Kalau tadi ada ide mancing bersama mungkin bagus Pak, kapan-kapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk diketahui, kegiatan ini diikuti puluhan jurnalis lintas media dan di akhir kegiatan ditutup dengan penyerahan rompi, topi, masker untuk digunakan pers sekaligus foto bersama Kapolda Sultra. Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, jurnalis Sultra Line Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.